Halo, perkenalkan nama saya Jeremy Christian, asal sekolah saya dari SMAN 30 Jakarta. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Implementasi Metode Decision Tree untuk mengetahui faktor dalam hasil panen padi dengan berbagai kemungkinan variabel lingkungan yang mungkin terjadi. Latar belakang penelitian. Penurunan lahan panen padi menurut data BPS sebanyak 0,03 juta hektar pada tahun 2023. Penurunan luas lahan panen ini diakibatkan oleh kekeringan El Nino. Hal ini bukan hanya berdampak buruk bagi petani, namun bagi masyarakat yang sulit mengakses harga beras yang tidak stabil dan terjangkau. Atas dasar inilah butuh adanya analisis terkait variabel lingkungan apa saja yang paling dominan terhadap hasil panen padi, dan hasil panen padi sebanyak apa yang dihasilkan dari skenario variabel lingkungan yang beragam dan mungkin dapat terjadi. Rumusan masalah penelitian ini ada 2 poin. Poin pertama, variabel lingkungan apa yang menjadi faktor hasil panen padi, dan poin kedua, bagaimana memanfaatkan metode decision tree untuk prediksi hasil panen padi melalui berbagai macam variabel secara akurat. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan metode prediksi yang dapat membantu petani dan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan lahan panen padi yang disebabkan dengan berbagai variabel lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Adapun proses penelitian dimulai dari pengumpulan data, lalu analisis data, dan membuat model prediksi. Populasi data. Seluruh data pada penelitian ini yaitu hasil panen padi dan variabel lingkungan seperti curah hujan, suhu rata-rata, dan kelembapan udara di Provinsi Aceh dari tahun 1993 sampai tahun 2020. Data didapatkan melalui website resmi BMKG dan BPS. Daerah sampel dipilih secara random. Lalu mengapa saya menggunakan metode decision tree untuk prediksi hasil panen padi? Padahal ada banyak sekali metode prediksi lainnya, seperti regresi, C045, dan model prediksi pada statistika lainnya. Faktor utama penelitian ini menggunakan model prediksi ini yaitu adalah hasil penelitian dapat mudah dipahami oleh petani dan pemerintah. Mungkin saja pemerintah memahami model prediksi seperti regresi, namun belum tentu petani memahaminya. Karena model prediksi metode decision tree merupakan pohon keputusan yang dibaca dari atas sampai ke bawah. Petani dan pemerintah dapat mudah memahami hasil penelitian ini yang membantu mereka dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan lahan panen padi. Proses pengumpulan data. Data yang telah didapatkan dari laman resmi BPS dan BMKG dimasukkan ke dalam satu tabel. Untuk jenis data yang dapat dianalisis menggunakan metode decision tree yaitu data kelompok. Sementara data ini masih menggunakan data kuantitatif. Melalui perhitungan persentil, data dikelompokkan sebagai berikut dan didapatkan tabel yang di dalamnya merupakan data kelompok. Analisis data. Algoritma yang digunakan pada metode decision tree untuk analisis pada penelitian ini yaitu ID3 yang menggunakan entropi untuk mencari homogenitas pada suatu sampel. Homogenitas data pada sampel merupakan data yang tidak dapat membagi atribut selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, simak proses analisis berikut. Terdapat 2 jenis entropi dalam algoritma ID3. Pertama, entropi frekuensi satu atribut yang digunakan untuk atribut target, yaitu luas lahan panen padi. Untuk menghitungnya, cari frekuensi lahan dengan kategori sedang, rendah, dan tinggi. Masukkan ke dalam persamaan dan diperoleh entropinya 0,85. Kedua, entropi frekuensi 2 atribut untuk variabel seperti curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata. Angkanya hampir sama, yaitu hitung frekuensi kategori curah hujan, sedang, rendah, dan tinggi, lalu gabungkan dengan luas lahan panen padi. Perhitungkan entropi gabungan ini untuk mendapatkan entropi curah hujan, yaitu 0,59. Untuk memilih not pembagi, hitung gain, yaitu selisih entropi target dengan entropi variabel. Dalam contoh ini, gain curah hujan adalah 0,26, lebih tinggi dibanding kelembapan 0,09 dan suhu rata-rata 0,15, sehingga curah hujan dipilih sebagai not pembagi. Langkah ini dilanjutkan untuk menentukan not berikutnya setelah data dipecah berdasarkan atribut curah hujan, menghasilkan pohon keputusan sebagai berikut. Melalui analisis menggunakan algoritma ID3 pada metode decision tree, ternyata curah hujan merupakan faktor utama hasil panen padi. Menurut analisis sebelumnya, untuk mendapatkan hasil panen padi yang tinggi diharuskan curah hujan sedang dengan kelembapan sedang. Implementasi metode decision tree
untuk mengetahui faktor mendalam hasil panen padi dengan berbagai kemungkinan variabel lingkungan yang mungkin terjadi, diharapkan dapat membantu petani dan pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pengelolaan hasil panen padi di Indonesia. Itu saja presentasi hasil penelitian saya. Maafkan jika ada salah kata. Salam sejahtera untuk kita semua.